warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Wiranti Oktaviani, saya Mira Safwan, dan saya Ika Puspitariani. Kami akan menunjukkan bagaimana asesmen deep learning ini diimplementasikan dan dilakukan di SDN Munjul 01. Bagaimana kelanjutannya? Check it out! Munjul 01 Secret Sekolah Inovatif, Kreatif, Religius, Nasionalis. Yes, yes, yes. Ini adalah suasana kelas kalian yang baru. Ada yang kemarin dalam kelas? Ya ada, karena semuanya naik ya. Bagaimana suasana kelas yang baru? Nyaman? Oke, baik. Nah, Ibu ingin mengetahui kalian lebih dalam lagi. Nah, dengan apa? Dengan yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik, asesmen yang dilakukan pada awal pertemuan pembelajaran baru dengan tujuan mengetahui diagnosa ataupun mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, sehingga dapat dilakukan pemetaan para peserta didik sesuai dengan kemampuan dasarnya. Asesmen diagnostik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, non-kognitif, berkaitan dengan psikologi peserta didik, seperti emosinya maupun gaya belajar. Kenapa kok Arafi suka dengan pelajaran yang banyak praktiknya? Oh, mudah dipahami. Sabar, ada penjelasannya juga itu jadi lebih ngerti. Baik, jadi lebih memudahkan kamu pahaminya ya. Baik, oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan dari 1 sampai dengan 1000. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran tersebut, ini ada tes tentang kognitif yang nantinya akan mengukur tentang kalian mengenal bilangan di kelas ini. Oke, silakan dikerjakan ya. Kedua, asesmen diagnostik kognitif, di mana kaitannya dengan capaian kompetensi peserta didik. Asesmen yang Ibu terima, di sini Ibu melihat ada dari kalian yang sudah sangat mampu untuk mengetahui bilangan ini melalui penjumlahan dan pengurangan, namun masih ada juga yang perlu ditingkatkan. Nah, setelah ini kita akan belajar secara berkelompok, ya. Oke, nah tadi kan kita sudah melakukan Yap, tes diagnostik sekarang anak-anak sudah siap kognitif melakukan maupun asesmen non formatif. kognitif ya. Kita udah tahu kemampuan anak-anak. Sekarang anak-anak sudah masuk ke dalam inti pembelajaran. Anak-anak sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, di sini sudah kenal saling tahu satu sama lain? Sudah. Asesmen formatif, asesmen yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk memantau perkembangan penguasaan pembelajaran dan juga hasil akan digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran setiap peserta didik secara optimal. Ini sekarang Ibu mau lihat di sini siapa yang bisa untuk menjawab kuis-kuis berikut. Ayo, ada yang mau maju ke depan? Silakan. Oke, silakan. Berani tampil. Nice, good job. Siapa lagi? Ada yang mau lagi selanjutnya? Oke, silakan, good job banget. Nice. Siapa lagi? Ayo. Oke, silakan. Oke. Nah, good. di sini kita bisa amati kemampuan para peserta didik dalam melakukan tes formatif. Dari nomor 1 yang warna merah, sudah tepat atau belum? Sudah. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 450 lebih besar dari 321. Oke, good job. Beri tepuk tangan. Kalau teman-teman sudah bisa semuanya terkait untuk membandingkan suatu bilangan, sekarang Ibu punya tes untuk kalian kerja
mengerjakan di dalam kelompok kalian masing-masing. Di sini ada aturannya bagaimana kalian mengerjakan. Tolong dibaca sesuai dengan perintahnya. Nah, di sini kita memadukan berbagai teknik penilaian formatif guna mengetahui lebih dalam kemampuan peserta didik. Selama kegiatan berlangsung, guru perlu mengamati lebih dalam dengan membawa lembar observasi sebagai buku catatan kemampuan para peserta didik yang terus berkembang. Terkait dari Jangan lupa setiap hasil kegiatan para peserta didik perlu untuk dibahas secara bersama-sama ya, guna untuk merefleksikan kembali hasil belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memperkenalkan diri. Nama saya Kaisan dari Nalmati. Nama saya Vanessa Lusana Guyas. Nama saya Gizi Siti Fitriani. Nama saya Osana Syuro Prastwi. Kami akan menjawab soal nomor 1 halaman 1. Oke, silakan. Uji ada 4, jadi ini 40. Lalu ini karena ada 5, jadi ini 5. 40 tambah 5, 45. Jadi jawabannya 45. Oke, tepat. Berhasil kelompok 1. Oke. Berarti anak-anak sejauh ini mengurutkan bilangan, membandingkan bilangan, menghitung bilangan, menjumlahkan, mengurangkan sudah paham? Sudah paham. Sudah siap untuk ujian akhir bab tentang bilangan ini? Oke, insya Allah sudah siap ya. Oke, kita akan melanjutkan. Oh iya, asesmen formatif tidak dimasukkan ke dalam nilai rapot ya. Tes secara individu ya. Oke, tolong dipersiapkan, dipelajari lebih lanjut. Kita udah belajar tentang apa aja? Mengurutkan bilangan. Oke, berarti hari ini udah siap untuk ulangan? Insya Allah. Pintar, good job. Oke, hari ini kita akan melakukan asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu adalah hasil akhir dari kalian. Yang terakhir, terdapat asesmen sumatif. Asesmen yang dilakukan saat akhir pembelajaran di setiap unit atau bab maupun akhir semester. Tujuannya guna mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Hasil asesmen digunakan untuk menentukan nilai rapot sebagai dasar kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Oke, baik, waktu ujiannya sudah habis. Setelah kita melakukan berbagai asesmen, jangan lupa untuk kita analisis lebih lanjut. Kalian bisa naik kelas atau enggak? Kira-kira bisa kan naik kelas? Bisa. Amin. Kita lihat aja di nilai rapot nanti ya. Kumpulin. Asesmen deep learning untuk saat ini itu jauh lebih baik ya menurut saya ya kalau dibandingkan dengan sebelumnya, karena kan di sini kan menyangkut dari ada diagnostik, formatif dan sumatif. Diagnostik kita selalu ada di awal, tapi bukan berarti dia post test ya atau pretest ya, bukan ya yang tadi dikatakan diagnostik ya, kita hanya mencari kemampuan anaknya saja, sejauh mana sih yang dia sudah tahu gitu. Kalau untuk formatif kita dalam proses saja, itu kita biasanya secara tertulis atau lisan. Media bisa kita menggunakan khusus kalau untuk soal ya, tapi ada juga yang tanya jawab hanya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka selama pembelajaran. Sumatif kita selalu tertulis di tengah semester dan akhir semester.
kan kita kan selalu, karena anak-anak kan sudah punya kemampuan untuk mandiri dan membantu ya. Jadi kita bisa menggunakan anak-anak untuk berkolaborasi dalam bagaimana caranya kita menganalisis. Dengan melakukan berbagai teknik asesmen deep learning akan meningkatkan kualitas dan kinerja model pembelajaran serta mampu untuk mengetahui dan meningkatkan efektivitas efisiensi dari proses pembelajaran para peserta didik. Sekian dari penjelasan asesmen deep learning yang kami dapat sampaikan. semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.